Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, aku nih pertemuan kali ini dalam Zoom aku ini yang paling bersejarah bagi. Karena teman yang kuajak ngomong ini, dua-dua ini teman sekelas sejak SD. Bayangin, SD kita tuh berarti kita 65 tahun yang lalu. Iya. Usia kita kan 70 nih, sama, sekelas. Ya. Nah, kemudian berarti kita sekolah umur 6 tahun, nah, berarti kita sudah 65 tahun ini bersama-sama di sekolah kita di Medan, SD Saint Joseph di Jalan Pemuda. Iya, betul, masih ada sekarang ya. Aku perlu kenalkan ke teman-teman yang berbaju putih, yang rambutnya agak pelontos karena baru dicukur katanya. Dia adalah Tengku Aswar Aziz. Ini kawan kita sekelas dulu, tinggalnya dulu di depan Suembat, Jalan Singamangaraja. Iya, masih ingat ya? Nah, masih ingat. Karena di depan rumah kau ada cewek satu cantik, aku suka lihatnya. Elvi namanya. Oh, Elvi. Nah, Oh, aku masih ingat itu. Dia itu anak BNI ya. Ya, cantik itu. Nah, jadi bayangkanlah, kelas 4 SD aja kita udah tahu mana yang cantik, mana yang tidak. Normal, bro. Normal ya. Nah, jadi Tengku Aswar Aziz ini, dia ini sekarang adalah Sultan Langkat. Alhamdulillah. Ya, jadi dia ini raja lah ini sekarang di daerah Sumatera Timur ini. raja-raja anak, ya. menjaga tradisi aja. Cuman kita yang kagok kalau aku jalan sama dia, kami pikir makan soto Medan, nanti tiba-tiba ada aja orang yang tiba-tiba berlutut, mencium lututnya. Tuanku, tuanku, tuanku. Aku ngeri sih. Besar-besarkan itu. Terlalu dibesar-besarkan. Karena itu bagi mereka itu bukan apa, itu suatu kehormatan juga menghormati sultan. Nah, kita yang agak kagok. Nah, sedang kita kan manggil dia ini kan dari kecil namanya nama panggilan. Macam aku dulu dipanggil apa? Hari, Ai. Dia si Iskandar dipanggil Isya. Dia ini kan dipanggil Ogen namanya. Panggil Ogen. Jadi pernah aku ditegur sama seorang putra Melayu. Abang suka-suka hati abang aja. Kenapa? Itu sultan kami abang Ogen. Apa itu? Aku bilang kalau aku panggil dia Aswar Aziz, aku kami nggak berkawan. Nah, tak perlu itu ditanggalkan aja. Tapi nggak apa, itu bagus. Nah, terus yang bagi yang lain, nah, teman kita ini Didit ini, nah ini juga teman sekelas, ya di SD. Nah, mungkin gambar yang di belakang Didit itu, nah itu sudah menunjukkan siapa dia. Itu adalah Kapolri kita yang paling jujur, yang paling bersih, dia adalah Pak Hugeng. Nah, itulah orang tua dari Didit. Jadi Didit ini adalah dulu namanya Aditya Hugeng ya. Aditya Hugeng. Nah, kami setelah bersama-sama sudah puluhan tahun tidak jumpa. Ini pertama kali kita ngobrol. Kalau ada kekakuan sedikit, wajarlah. Karena kita kadang-kadang juga mesti meraba-raba. Banyak orang bilang kawan yang dulu belum tentu cocok sama kawan yang sekarang. Karena kita udah lama gak jumpa ya, Gian. Aku tanya dia kegiatan apa dia sekarang, Dit? Ya, terima kasih. Aku senang banget ya, Ri. Senang banget ketemu sama kau. Yang aku masih bisa bayangin dulu waktu kita kecil dulu. Gigi kau kan gigi kampak. Wah, paling besar. Paling besar, betul. Paling besar dua. Gigi kampak. Ya, sama Sigis gitu kan. Nah, sama Bos Sultan ini juga hormat dulu. Senang kali aku ketemu. Ya. Kegiatanku sekarang masih aku kan di Yamaha Musik. Kan Yamaha Musik. Ya, walaupun udah masuk usia pensiun kan sebetulnya, tapi masih diminta bantuannya untuk kalau misalnya ada masalah-masalah kepegawaian dan lain sebagainya lah, ya. Karena mereka investasi di sini ya mau nggak mau kita tuan rumah jagalah supaya ya jangan ada apa-apa. Itu. Jadi dan juga Pak Sultan kemarin saya udah bicara sama Komandan Hari ini. Kalau saya baru kehilangan istri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 7 bulan yang lalu karena kena cancer. Jadi kebetulan sama kasusnya sama Komandan Hari. Oh, iya. Aku 4 tahun lalu cancer juga.
ya kan? Jadi waktu kita ketahui itu sudah sampai ke apa namanya stadium 4B. Oh, udah Dua. terlambat ya. Ya, dan waktunya itu singkat sekali. Jadi begitu diputuskan kondisinya, dokter menyatakan tidak lebih dari 3 bulan. Oh, Ya, jadi sempat aku marah waktu itu, Ri. oke. Aku marah, kan? Tapi aku pikir lagi, ya dokter kan belajar untuk itu, ya kan? Ya. Jadi aku berusaha untuk bisa menerima, dan memang betul keadaannya makin drop, makin drop, makin drop, makin drop. Dan saya tidak ambil keputusan untuk dirawat di rumah sakit, karena dengan kondisi COVID sekarang ini kan Ya, makin repot, ya kan? Kita yang mau ke rumah sakit pun repot, Ya, ya, ya. 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 Jadi Ya. saya ambil keputusan di antara keluarga bahwa kita rawat di rumah. Saya Ya. bicara sama psikiater juga, psikiater menyampaikan bahwa memang bisa dilakukan treatment itu misalnya, let's say, A sampai Z melalui kemoterapi, ya kan? Ya. Tapi dalam masa A sampai Z itu, yang bersangkutan sangat menderita. Ya. Ya. Ya? Rambut bisa rontok, Betul. Iya, iya. rasa lidah nggak berasa makan, ya kan? Ya, ya. Seperti itu. Tapi atau ada alternatif kedua, A sampai let's say K, L atau M, karena memang usia itu di tangan Allah, Betul. ya kan? Di Betul. tangan Allah. Tapi dalam masa A sampai K atau L ini, yang bersangkutan itu didampingi terus sama keluarga, diberi kesenangan, Iya. anak cucu semua kumpul di situ, ya. Usia di tangan Allah. Akhirnya aku ambil yang alternatif kedua, Rik. Gitu. Sampai beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanggal 26 November 2020. Jadi sekarang ini kebetulan anak saya tinggalnya, yang pertama saya punya 2 anak laki, Teguh. Iya, Yang sama. pertama udah kasih saya 3 cucu. Iya. 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki masih kecil. Memang bedanya jauh dengan kakaknya. Oh ya? Ya, jauh. 14 tahun, Rik. Hah. Tapi alhamdulillah laki, jadi masih bisa bawa nama keluarga kan, Rik? Iya, itu Iya, Pak. iya, itu yang paling penting. Itu Iya. nama Iya. besar itu jangan hilang. Ya kan? Nah. Nah, jadi alhamdulillah si kecil ada, jadi hiburanku yaitu dia 4 tahun sekarang usianya. Inginnya mau jadi brimob katanya. Oh ya. Seperti Eyang Sanggung. Kalau dia dengar lagu Indonesia Raya, Tengku, dimanapun dia ada, dia itu pasti hormat terus begini. Sampai lagunya habis. Oh ya. Mulai dari umur berapa itu? Hah? Mulai dari umur berapa dia begitu? Dari umur 3 tahun lah. Wah, jadi berarti betul-betul apa ya? Dari dalam Ya. Ya. Nanti aku kasih lihat fotonya. Nah, jadi kebetulan anakku tinggalnya di sebelah dan aku punya 2 anak laki. Sekarang saya di rumah hanya berdua sama anak lakiku yang kecil. Ya. Gitu. Jadi, sekarang ini mungkin Hari juga ngerasain, Ri, ya, waktu ditinggal itu. Ya. Yang tidak pernah kita pikirkan, Ri. Belanja Ya. bulanan, bayar listrik, Betul. aduh, semua Berat sekarang ya. ada. Betul. Iya, di betul. sini. Betul. Aku ya, kalau aku boleh cerita, 4 tahun lalu. Aku ingat, tanggal 6 Mei tahun 2017. Memang sudah dirawat 11 bulan di Darmais. Karena pada saat itu kan belum ada COVID. Ya, memang waktu datang ke dokter selalu begitu. Terlambat, sudah 3B. Dan kebetulan dokternya anak Medan pula. Anak Medan, dokter Karsono. Aku interupsi. Nah. Itu teman kita dulu yang depan rumahku, si Budi Utomo, dia juga dokter itu katanya. Abangnya. Budi udah meninggal lama. Tidak, si Iya, Budi udah meninggal. Budi meninggal lama, masih muda-muda. Oke. Abangnya Santoso Karo-Karo, Ya, Santoso, ya. itu dokter jantung. Ya. Nah, itu aku dengan bangga mengatakan, nah, dia dokter pribadi. Ada apa-apa aku telepon. Bukan pakai bayar, pakai berkawan. Bang, tak enak ini. Sarafku goyang-goyang di sini. Udah. Jadi, kalau orang bilang, di filosofinya gini, Gem. Daripada berobat sama dokter terkenal, lebih bagus berobat sama dokter yang dikenal. Nice.
percaya kita tidak akan diapa-apain sama dia, kan Iya, begitu. iya, Ya. Nah, jadi Dit, kalau kita bicara tentang tinggal istri ya, 4 tahun yang lalu, tapi aku langsung keluar dari rumah. Kenapa? Karena nggak bisa di rumah. Aku pindah ke Jakarta atau aku pindah kemana ke tempat lain. Jadi karena begini, kita juga kan tidak mau memberatkan anak, ya. Jadi kita jadi pikiran anak kita, nanti papa gimana, nanti papa gimana. Ini aja aku udah desak-desak terus di aku, Pak, vaksin lah, vaksin lah. Aku bilang tidak, apa nggak yakin. Nah, kenapa nggak nyaman? Jadi jangan dibilang nggak ini, karena papa nggak nyaman. Nanti kalau nyaman papa, tapi harus desak. Nah, kita mengisi-ngisi hari kita nih, wah luar biasa. Kalau kita nggak punya teman, ya rasanya kita tuh kayak sendirian. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Untunglah nih. Thanks God lah kita punya equipment ini, punya Zoom ini sekarang. Iya. Nah, oke di Medan ini sekarang. Ya, sekarang di Medan. Nah, dia masih bisa kita bicara. Kau somewhere in Jakarta, aku somewhere in Bogor sekarang. Iya. Nah, dan kita sudah 65 tahun tidak jumpa, kita ketemu nih. Iya. Nah, dan kita masih kelihatan bisa akrab. Kenapa? Karena aku lihat keakraban kita itu memang dari awal sudah ada. Sebenarnya kita kan masih menunggu 2 orang kawan lagi. Satu lagi adalah Isya Ali Muhtar, Iskandar Ali Muhtar. Dulu dia tinggal di sebelah rumah Didit. Iya, tahu saya. Didit tinggal kan di Jalan Rifai ya, rumah Om Hugeng ya. Ya, Rifai 26 aku. Ke kiri di sudut itu rumahnya Dr. Ali Muhtar. Nah, Isya ini anak Dr. Ali Muhtar. Nah, kan? Isya ini waktu kita dulu masih SD lah gitu ya. Badannya kecil kan? Ya, kecil. Kayak bapaknya, kayak bapak. Iya, yang kecil. Ya. Dan untuk catatan barangkali dia ini kan ibunya dengan ibunya Abu Rizal Bakri kan kakak adik. Kakak adik. Orang Medan ya? Ya, jadi dia sepupu sama Ical Bakri. Nah, satu lagi ada kawan kita namanya Edi Yusuf. Ya, Edi Yusuf. Masih ingat? Masih ingat dong? Masih ingat Didit? Iya, ingat. Ya, dia suka gambar-gambar juga itu. Iya. Nah, kemudian dalam perjalanan hidupnya, dia di ITB dan sekarang dia adalah pelukis terkenal di Bali dengan nama Muhammad Harahap. Jadi gue tuh Bali find him. Dia tinggal di sana. Dia sangat enak lah hidupnya maksudnya. Dia doing a hobby and get paid for that. Dia dapat duit ya. Dan dia bebas. Dia jiwa yang bebas. Nah, kemarin malam dia bilang dia agak meriang badannya. Aku bilang udah, jangan paksakan. Ini masa COVID ini kita harus perhatikan yang kecil-kecil. Jangan bilang, alah demam biasa, nggak ada apa-apa. We have to take care of ourselves ya. Nah, dengan sangat bagus apapun. Pening sedikit, perhatikan. Jangan layak sekali kalau orang Medan bilang. Jadi ini menjalani hidup sendiri itu ada tidak enaknya, tapi ada enaknya. And you know what? Sejak masuk COVID lockdown, sekarang aku sudah bisa masak bermacam-macam makanan sendiri. Mesti dites sih. Boleh. Aku udah bisa macam yang namanya sapi lada hitam, ayam goreng mentega, itu bisa aku lakukan. Iya. Karena ternyata, itu baru dirasakan. Susah juga rupanya istri kita dulu masak ya. Iya. Kita tinggal terima di meja makan aja, itu marah-marah lagi. Nah, kan susah. Nggak tahu lah. Kalau Ogen, dia istri masih ingat barangkali istrinya ini anak Dokter Indra Utama ya, kan? Iya, ya. Nah, ya. Jadi dia masih ada yang taking care of him. Oke, good. Tapi ada penyakit yang membatasi semua itu. Saya punya hobi makan loh. Hanya hari dulu lah. Sehari. Kalau dia ke Medan, ya kita ketemu. Makan saja itu. Mulai dari TikTok pesawat sampai pinggir jalan. Tapi gula darah saya kan tinggi. Oke. Jadi saya buat perjanjian sama istri. Kalau di rumah dia boleh kontrol. Tapi kalau di luar jangan tanya saya makan apa. Nah sekarang ini alhamdulillah sampai 70 tahun ya. Tapi penyakit itu memang dibawa terus. Ya. Dibatasi.
Jadi sekarang makan apa aja, vermouth aja lah, vermouth apa yang ringan-ringan gitu ya. Oh, bagus lah. Kau masih ada yang ngajarin kau makan apa? Kami nggak ada yang marahin kami lagi. Makan apa? Nggak ada lagi. Nah itu Iya. tadi, kalau kita yang paling galak sekarang tuh istri sama anak. Nah, anak saya perempuan ya, 2 anak laki-laki, 1 perempuan 1. Asal nampak ini banyak kali mengomong. Pakai gula nggak boleh. Makanya gulanya gula diet loh itu. Masih dibatasi. Jadi akhirnya banyak makan di luar ya. Ini nggak bikin lah. Kalau di luar nggak bisa dibatasi. Ya, Tahu kan? ya, Tapi tapi kalau di rumah, wah, tapi nanti aku ngajak kau, aku yang disalahin lagi. ya memang betul. Sekarang yang ngajak ditengok siapa orangnya. Ah, kan bahaya itu. Yang ngajak Iya. ditengok lagi. Ya, aku mau tanya kau, kegiatan kau sehari-hari, Nah, baik dalam bidang keilmuan kau kan dokter Andes ekonomi, kau kan dulu pernah menjadi komisaris di mana? peritasan. Otoritasan. Setelah itu enggak lagi. Sekarang saya semata-mata adalah Sultan Langkat. Kegiatan kesultanan itu apa aja sih, Kip?